Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu salam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammad al-amin. Amma ba'du, yang saya hormati para wali murid kelas 41. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, panjang umur. Dan yang Bapak cintai, banggakan, anak-anak kelas 41, semoga kalian tetap semangat, ceria ya, walaupun belajar melalui atau BDR, belajar dari rumah, tetap semangat. Dan slogan ya, jargon saya ya harus diikuti, mudah-mudahan bisa diikuti ya, yaitu semangat belajar, semangat membaca, dan semangat mengaji. Jadi kita mengajinya juga jangan sampai ditinggalkan ya. Yang biasanya jam 7 kita biasa lakukan sampai setengah 8. Diharapkan juga di rumah kalian tetap mengaji, apalagi ada berita Pak Jokowi ya, presiden kita meminta agar mengharapkan di bulan Juli nanti tetap buka. Nah, nanti kalau kamu udah kelas 5, jangan sampai bacaan kalian menurun, kualitas belajar jadi menurun ya. Biasanya karena ya mandinya mungkin ya, atau jarang mandi ya, ini kan waduh berbahaya sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau habit yang baik tetap dilakukan ya sayang ya. Mudah-mudahan segera berakhir ya wabah yang ada di Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Silakan dibuka LKS halaman 9 anak-anak. Ini penting sekali ya, penting sekali tentang kenapa gitu ya, apa faktor apa kita itu beragam, suku bangsa kita itu beragam bentuknya ya. Faktor keberagaman suku bangsa, seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara kepulauan ya, kemudian negara yang majemuk, yang terdiri dari beberapa suku bangsa ya, ras, agama ya. Bahkan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini memang dipengaruhi beberapa faktor. Munculnya keberagaman Indonesia itu dipengaruhi beberapa faktor. Ada 4 di sini. Nanti dilihat buku di halaman 10 ya. Ini ada 3 tampilannya di screen. Nanti yang keempatnya itu adalah kemajuan teknologi dan transportasi. Ini yang mempercepat adanya keberagaman suku bangsa. Anak-anakku sekalian, ini ada gambar, boleh diperhatikan. Ini wajah-wajah Indonesia, subhanallah ya. Smiling people, jadi adalah ciri khas kita, senyum. Hadis Nabi tabassuka fi wajhi akhi kasodaqotun, ini adanya di Indonesia ya. Lihat, Indonesia itu terkenal murah senyum, welcoming people. Jadi biasa tersenyum ya sayang ya. Walaupun punya banyak masalah ya, kita tersenyum aja. Ada ini macam-macam nih, ada yang kribo ya, masya Allah, ada yang hitam, ada yang itu, ada yang agak gelap, ada yang ya, ada yang bersih ya, subhanallah, ada yang mancung, mungkin ini turunan Arab, ada yang sipit, ada yang belo ya. Tapi ini memang wajah-wajah Indonesia. Kemudian coba perhatikan lagi deh, ini agamanya ya, masjid, gereja, kelenteng, vihara. Dia agak mirip ya, kelenteng vihara, karena sama-sama berasal dari Cina. Mirip ya bangunannya karena berasal dari Tiongkok. Kalau kelenteng Tionghoa ini Buddha, ini Buddha. Vihara ini dari agama Buddha. Bangunan sama, tapi yang berbeda kalau kelenteng itu biasa ada dewa ya. Dewa. Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya bacakan lagi. Berikut beberapa faktor ya, antara lain sebagai berikut. Oh ya, sebelumnya kita ini karena terdiri Indonesia ada termasuk negara kepulauan ya. Nah, ini ya. Ini ya, maaf, saya ulang lagi ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, letak geografis Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau.
Kita pastikan di sini. Pulau Indonesia sekarang betul 16.056 pulau ya. 16.056 pulau. Nah, subhanallah nggak ada ya. Apa sih? Hanya Indonesia nih 16.056 pulau. Itu luas wilayah Indonesia yang besar, banget besar, itu mempengaruhi keberagaman yang dimiliki. Kita sudah belajar tuh ada penampakan alam ya. Penampakan alam Indonesia ada dataran tinggi, pegunungan ya. Ada dataran rendah, ada pantai, dan seterusnya. Itulah yang membuat juga gaya hidup, kemudian pencarian ekonominya, flora fauna juga sangat berbeda. Kita udah belajar kemarin tentang flora fauna yang setiap pulaunya berbeda-beda. Dan mengenai ciri khas endemik begitu ya. Flora fauna ada khas. Bahkan hasil hutannya juga punya ciri khas begitu ya. Kemudian yang kedua, selain letak geografis itu yang menjadi faktor penyebab kita beragam, suku bangsa kita beragam, berbeda-beda, itu pengaruh kebudayaan asing ya. Ini mempengaruhi juga. Keberagaman dapat muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri berbeda. Biasa lihat komunikasi atau mereka datang ke desa sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Banyak sekali ya orang-orang luar negeri ya, terutama Amerika yang di sana tidak memiliki cuaca yang ingin gitu. Selain murah kan Indonesia ya, sayangnya dia banyak bule tuh senang banget di sini karena ingin merasakan pantainya, merasakan air kelapa yang mereka tidak dapati di sana ya. Dan karena komunikasi itu nanti kita menerima banyak budaya, misalnya budaya surfing ya, peselancar ya, lewatin ombak, bahkan dan banyak hal ya yang ada di Indonesia ya. Mudah-mudahan yang baik-baik, budaya asing yang baik-baik bisa kita ambil ikuti. Tapi ada budaya asing yang tidak bisa kita ikuti, misalkan LGBT ya. LGBT itu suka sama jenis mereka, atau mereka berkumpul tanpa ikatan perkawinan. Nauzubillah min zalik. Ini adalah budaya-budaya asing yang tidak bisa kita terapkan ya. Itu sayangnya. Jadi kita memang boleh ya menerima budaya asing yang baik-baik dari mereka, karena mereka memang terkenal sangat disiplin di negaranya ya. Seperti meludah aja itu tidak boleh ya. Semuanya diatur rapi dan kita boleh meniru ya kedisiplinan mereka, keteraturan hidup mereka, ini boleh ditiru. Baik, yang jangankan pengaruh pun asing yang merubah ya. Misalkan orang Madura misalkan datang gitu ya ke daerah kita, itu juga mewarnai kan. Atau ada orang Jogja kemari, itu kan masing-masing ada bawa budaya ya, apalagi orang-orang di luar negeri, luar Indonesia gitu sayangnya. Kemudian yang berikutnya, faktor yang membuat kita berbeda ada kondisi iklim dan alam ya. Ini pengaruhnya benar sekali. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah mengakibatkan perbedaan yang ada di masyarakat. Lagi budaya berbeda. Ada masyarakat yang mengadakan laut ya untuk memenuhi kebutuhan. Ada masyarakat yang mengadakan tanah ya, untuk memenuhi kebutuhan harian. Baik. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kita berbeda suku dan bangsa adalah kemajuan teknologi dan transportasi. Kemajuan teknologi ya seperti handphone ya, seperti ada mobil ya, pesawat, kereta, dan kemudian di bidang transportasi mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Gampang sekali sekarang orang mau pergi kemana-mana pakai pesawat, pakai kapal juga gampang sekali ya, asal punya uang aja sayangnya. Nah, karena mobilitas pergerakan penduduk itu gampang sekali, sehingga banyak komunikasi antar daerah, antar pulau. Orang Sumatera ke Jawa, orang Jawa misalnya ke Nusa Tenggara atau ke Papua. Banyak sekali Papua itu sekarang diisi sama orang-orang Jawa dan Makassar kan. Nah, karena apa? Karena mobilitas begitu memang diwadahi karena sekarang sudah maju teknologi dan transportasi. Nah, inilah yang membuat kita
suku bangsa kita menjadi beragam. Apalagi setelah ada komunikasi biasanya ada adaptasi, bahkan ada perkawinan di antara penduduk asing dengan penduduk lokal. Ini lebih mewarnai lagi menjadi beragam Indonesia ya. Subhanallah ya, kita sudah mempelajari tentang keberagaman suku bangsa Indonesia. Kita bersyukur kita berada di negara yang luas, pulaunya ada 16.000 tadi sayangnya, 16.050 pulau, 16.056 pulau. Dan kita sudah belajar kemarin sukunya juga ya. Sukunya kemarin ada berapa saya? Ya, kita cek dulu ya. Jumlah sukunya ada 1.340 suku. Subhanallah ya. Banyak sekali ya. Jadi kita bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merawat keberagaman ini, bisa mengelola nikmat anugerah yang dari Allah untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang soleha, dan itu bisa jadi dari kalian semua. Belajar semangat ya sayangnya. Demikian pembelajaran hari ini. Insya Allah saya akan sampaikan, saya akan buatkan nanti pelajaran hari ini ada di CBT insya Allah. Selamat belajar sekali lagi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.